gadis di Ranah Minang, gadis kebanggaan Ranah Minang, berasal dari daerah Kayu Tanam yang telah mengharumkan nama Ranah Minang. Siapa namanya? Nia Kurniasari. Itu dunia, boleh dikatakan 80% dunia tak ada yang tidak mengenal nama Nia Kurniasari. Bahkan suatu jalan di mana tempat dia menjual gorengan di setiap harinya, dengan suara lirih dia berucap sepanjang jalan, goreng, tahu isi, itu kiri dan kanan hutan bu, semak. Dia lalui setiap harinya untuk mencari apa? Mencari kehidupan, untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Namun takdir berkata lain. Dia meninggal, dibunuh, diperkosa, diseret. Itu kalau kita melihat bu, video reka ulangnya, serasa kita itu, ya Allah izinkan tanganku ya Allah untuk membalaskan sakit hatinya kepada pembunuh tersebut ya Allah. Itu dunia menangis loh bu. Kita lihat diseret, dikuburkan masih dalam keadaan hidup. Tapi di sana ada hikmah di balik semua itu. Apa kata Allah? Andaikan dia tidak dibunuh hari itu, andaikan dia tidak diperkosa hari itu, yang namanya ajalnya sudah sampai. Ada suatu daun, suatu pohon di dalam surganya Allah, itu bertuliskan nama kita. Ini Nia Kurniasari meninggal tanggal sekian bulan sekian, dengan caranya seperti ini, udah tertulis. Kemudian kata Allah, kalau engkau meninggal dengan cara yang baik-baik, di tempat yang baik-baik, mungkin tidak satu dunia menangis gara-gara dia, dan tidak akan ada bantuan. Tapi asbab dia meninggal dunia inilah satu dunia menangis kepergiannya. Seorang anak yang sangat baik. Lalu ada yang bertanya, kalau Nia Kurniasari ada kebaikan di balik semua itu, bagaimana dengan seorang pembunuhnya? Pembunuhnya ini orang yang sangat hina dina saat ini. Semua orang menghujatnya, mencacinya, memakinya. Itu dunia mencacinya loh bu. Apa sih kebaikan di balik semua ini? Kok sampai Nia ini menjadi korbannya? Nia mendapatkan kebaikan keluarganya, semua orang membantunya. Tapi yang didapat oleh pembunuh Nia apa? Setelah saya baca sebuah cerita, semua yang Allah berikan kepada kita ini adalah suatu kebaikan. Tidak ada keburukan sedikit pun juga. Walaupun buruk yang Allah berikan kepada kita hari ini, ada kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Apa kebaikannya? Itu yang pembunuh itu namanya Indra ya bu ya. Tahu namanya sama ibu? Indra. Itu dia dari kecil udah kehilangan orang tuanya, figur orang tua, kurang didikan, kurang arahan, kurang kasih sayang. Maka timbullah di sana mental kekerasan yang tidak menerima takdir dalam kehidupannya. Udah terlalu berat penderitaan hidupnya, sehingga yang pembunuh tadi keluar masuk dalam penjara. Lalu apa kata Allah ini? Pasti ada hikmah di balik semua itu. Ini pembunuhan itu akan terjadi hari itu. Nah, alatnya inilah yang dijadikan untuk membunuh Nia Kurniasari. Apa kebaikan yang ada pada semua tersebut? Mungkin banyak dosanya. Na'udzubillah min dzalik, kita nggak tahu ya. Dengan cacian orang, dengan hinaan orang lah bisa menggugurkan dosa-dosa seorang pembunuh Indragon. Masuk dia dalam surganya Allah nanti, karena udah terlalu penderitaan banyak, dihina orang, dipukul, bahkan adik-adik meninggal pula dari dipukul ya bu ya. Kembali lagi kita kepada sejarah di zaman Rasulullah SAW. Seorang pemuda bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, aku ini seorang
Kata Rasulullah, masih. Tapi aku seorang pembunuh ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Diampuni. Sebanyak apapun dosa hamba Allah, kalau dia bertobat kepadaku, maka aku ampuni. Lalu dengan penuh menangis dia bertanya kepada Rasulullah lagi, ya Rasul, saking candunya aku berzina ya Rasul, sampai ada seorang gadis yang meninggal dunia, aku gali kuburnya ya Rasul, aku zinahi anak gadis tersebut ya Rasul. Sungguh kejam diriku ya Rasul. Apa jawab Rasulullah? Engkau sudah melampaui batas. Sesungguhnya dosamu tidak akan diampuni oleh Allah. Dan dia pergi meninggalkan Rasulullah. Sepanjang jalan dia menangis, berlinangan air mata, teringat akan dosa-dosanya, teringat akan maksiatnya, sehingga dia bersujud siang dan malam menangis. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kezalimannya, bayangkan. Sehingga dia meninggal dunia. Apa kata Allah? Kenapa engkau mengatakan aku tidak mengampuni dosa hambaku? Kalau dia sudah bertobat kepadaku, menangis bersungguh kepadaku, maka aku pasti mengampuninya. Akhirnya seorang pemuda tadi masuk ke dalam surganya Allah dalam husnul khatimah. Sesungguhnya Allah menilai seorang hamba bukan awal dari perjalanan, tapi akhir dari kehidupan. Dan saya pengen menghujat indra itu, pengen rasanya tangan saya ini juga ikut mengotorinya. Tapi karena mendengarkan suatu kisah ini, saya tarik lagi, saya tarik kembali hinaan saya itu. Ya Allah, dapatkan dia hidayah ya Allah. Mungkin dari kecil dia udah terlalu menderita ya Allah. Tolong masukkan dia ke dalam surgamu ya Allah. Andaikan dosanya membuat dia semakin dekat kepadamu ya Allah, bukakan pintu hidayah yang sebesar-besarnya ya Allah. Toh Nia Kurniasari hari itu sudah ditakdirkan oleh Allah menemui Allah kembali. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya yang bernyawa itu pasti akan mengalami yang namanya kematian. Ada orang yang mati takdirnya tenggelam di tengah laut. Ada orang mati yang takdirnya kebakaran. Ada orang yang matinya jatuh dari pesawat terbang gak ketemu jasadnya. Ada orang yang mati dalam keadaan sujud. Yang namanya akhir dari kematian tidak bisa kita request. Pasti kita akan menemukannya kembali.